kita boleh berjumpa lagi di dalam acara Good Morning Jesus. Sekarang sebelum mulai Good Morning Jesus, kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bisa bacakan sekali lagi. Jika kita tidak setia, Dia di sini siapa? Allah, Tuhan Yesus. Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Hari ini kita mau belajar tentang tema kesetiaan. Belajar untuk setia. Nah, pada suatu hari ada seorang bapak-bapak ya, dia udah dewasa. Bapak ini usianya 52 tahun. Dia bernama Chai Yujun. Bapak ini bekerja sebagai seorang kurir. Ya, kurir itu apa? Kurir itu orang yang tugasnya nganterin barang. Nah, bapak ini dia punya seorang ibu. Ya, siapa di sini yang punya seorang ibu sama seperti Bapak Chai Yujun? Nah,
bapak ini punya seorang ibu, tapi ibunya udah nggak muda lagi. Ibunya sudah tua, usianya 92 tahun. Waduh, udah tua sekali ya. Jadi ibunya ini sudah lanjut usia dan selama 7 tahun terakhir ibunya Chae-Yu-jun ini sakit. Dia sakit Alzheimer. Jadi sakit Alzheimer ini membuat ibunya tidak lagi bisa merawat dirinya sendiri. Nah, sejak 7 tahun terakhir, ibunya ini harus dirawat oleh anaknya. Jadi ketika anaknya bekerja, dia harus ikut. Ketika anaknya di rumah, harus menjaga. Ketika mamanya mau makan, Chae-Yu-jun itu juga yang menyediakan. Mamanya mau ke toilet, Chae-Yu-jun juga yang membantu. Tetapi di sini yang paling istimewa, tahu nggak? Chae-Yu-jun ini dia juga sibuk loh. Dia juga kerja, harus cari uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi Chae-Yu-jun ini tetap sayang sama mamahnya, sekalipun mamanya itu atau ibunya ini sakit Alzheimer. Jadi sakit yang tidak bisa merawat dirinya sendiri, jadi dia selalu membutuhkan orang lain. Tetapi Chae-Yu-jun dia tetap setia. Karena apa? Karena Chae-Yu-jun sayang banget sama ibunya. Kita lihat gambarnya sekali lagi ya. Nah, ini Chae-Yu-jun, dia lagi membawa ibunya pergi bekerja. Bahkan dia sampai mau memodifikasi sepeda listriknya itu, dikasih tali pengaman ya supaya mamanya itu nggak jatuh ketika ikut dia karena udah terlalu tua. Bayangkan ya, dia lagi sibuk, dia lagi kerja, tetapi dia tetap setia merawat mamanya, dia setia merawat ibunya. Kenapa dia mau setia? Karena dia sayang banget sama ibunya. Nah, anak-anak, ketika kita bilang, aku sayang sama mama, aku sayang sama papa, atau aku sayang sama kakak, aku sayang sama adik. Salah satu hal yang membuktikan kalau kita sayang itu apa? Kita mau setia kepada mereka. Begitu pula ketika kita berkata, oh Tuhan, aku sayang sama Tuhan Yesus. Nah, salah satu buktinya kalau kita sayang apa? Kita setia kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Bapak yang ada di dalam perjanjian lama. Pada waktu itu di perjanjian lama ada seorang Bapak. Dia Tuhan izinkan untuk mengalami hal yang sulit. Tubuhnya sakit, anaknya mati, harta bendanya habis, semua terbakar, ternaknya juga mati, sahabatnya meninggalkan dia. Tetapi Bapak ini karena dia sangat mengasihi Allah, dia tidak pernah meninggalkan Allahnya. Yuk kita simak bersama-sama kisah Bapak yang satu ini. Siapakah dia? Kita lihat sama-sama. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan, mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia, tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembuluku sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuan,
Api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku dan akan terkagum dalam pikiranku. Coba tebak, siapa tadi bapaknya? Ya, betul sekali. Dia adalah Bapak Ayub. Jadi Bapak Ayub, sekalipun dia hidupnya susah, Allah juga mengizinkan dia hidup menderita, tetapi Bapak Ayub masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu nggak mudah loh, tetapi kenapa Bapak Ayub bisa melakukannya? Kenapa Bapak Ayub tidak menyalahkan Tuhan? Kenapa Bapak Ayub tetap setia kepada Allah? Satu jawabannya, karena Bapak Ayub sayang kepada Allah. Bapak Ayub mengasihi Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Miss dan Mister yang ada di sekolah dan juga anak-anak, baik yang di sekolah maupun di rumah? Bagaimana dengan Miss Rina? Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita pernah bilang, Tuhan, aku sayang sama Tuhan? Nah, sudah belum kita membuktikan rasa sayang itu dengan cara setia kepada Tuhan? Misalnya nih ya, ketika kita sedang sakit, apakah kita masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Nah, contoh lain, ketika kita ingin membeli sesuatu, ternyata papa mama lagi nggak punya uang. Apakah kita masih bisa berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu hari ini?
Contoh lain lagi, ketika kita lagi sibuk ya, banyak PR, banyak ulangan, kita capek, apakah kita masih punya waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan? Ayo, contoh lain lagi. Apapun yang kita alami, misal ya, kita lagi dikucilkan sama teman, kita nggak punya teman-temannya nggak mau main sama kita. Apakah kita masih bisa berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus masih baik di dalam hidupku. Tuhan Yesus tetap baik buat aku. Nah, anak-anak, kadang-kadang ya kalau kita lagi kondisinya nggak mudah, kondisi sakit, kondisi lagi sedih, untuk bersyukur, untuk tetap setia itu sulit. Ya, tetapi ingat, Tuhan Yesus itu tetap setia kepada kita. Firman Tuhan tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, anak-anak, kita harus ingat ya, meskipun manusia bisa ninggalin Tuhan, manusia bisa lupa untuk berdoa, manusia bisa lupa untuk bersyukur, manusia bisa lupa untuk kasih waktu buat Tuhan. Tetapi Tuhan kita nggak pernah lupa sama kita. Ya, Tuhan Yesus tetap sayang sama kamu. Tuhan Yesus tetap setia memberkati kamu. Tuhan Yesus tetap setia menemani kamu kemanapun kamu pergi dan apapun yang kamu lakukan. Anak-anak, kalau kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa, di mana ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita itu diselamatkan. Kasihnya Tuhan sama kita itu sangat besar dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kita ingat-ingat itu, maka kita juga harus membuktikan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Kita berdoa dalam suka maupun duka. Kita tetap setia kepada Tuhan sejak kita dari kecil sampai kita nanti tua, sampai nanti kalian jadi kakek nenek. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga setia kepada kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tetaplah setia pada Allah sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan sekali lagi supaya kami memiliki karakter setia, khususnya di dalam relasi kami dengan Tuhan. Bantu kami untuk setia kepada Tuhan apapun kondisi kami, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Karena Tuhan Yesus sudah sangat setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk bisa mengasihi Engkau dan setia kepadamu hingga akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti wanita
Sebagian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku